Shalom. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dapat berjumpa dalam suara ilahi, renungan harian di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Hendaklah kita selalu mengucap syukur di setiap hari kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang begitu baik atas hidup kita selalu memberikan kita nafas kembali di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami masih bisa bangun Tuhan. Masih bisa merasakan nafas kami Tuhan. Masih bisa merasakan hembusan nafas kami. Tuhan Bapa yang baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Tak terukur kasih setiamu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami, dan keluarga besar kami yang begitu sehat. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan atas dunia ini juga, atas bumi pertiwi yang masih baik-baik saja. Tuhanku yang baik, kasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya itu yang dapat kami lakukan Tuhan, mengucap syukur dan mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya Yesusku, haleluya. Mari Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara ilahi Tuhan, yaitu firman-Mu yang Kau sampaikan langsung Tuhan, melalui kitab-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami siap mendengar Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Saudara terkasih, mari kita dengarkan suara ilahi di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku
maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kembali kita buka di dalam ayat 8. Pasal 30 sampai dengan 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kamu adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya Tuhan, haleluya. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Allah Bapa telah mengajarkan kami tentang banyak hal. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah cahaya terang dan kita adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia itu. Jadi kalau kita berkata, jadilah terang, sementara kita sendiri sudah terang. Karena Tuhan tidak berkata, wahai manusia jadilah terang. Tapi Tuhan berkata, akulah terang dunia. Tapi bicara hal demikian, tidak ada salahnya pada saat kita berkata jadilah terang. Karena terkadang kita tidak mengetahui diri kita adalah terang. Maksudnya adalah, karena kita adalah terang, maka kita harus menjadi terang. Jangan kita mengetahui bahwa kita adalah terang, tapi kita tidak menjadi terang buat orang lain. Pikirkan kembali di Kejadian 1. Ketika Tuhan menciptakan dunia, salah satu hal pertama yang Allah katakan adalah jadilah terang. Di dalam Kejadian 1 ayat 3. Sama seperti Tuhan menciptakan terang untuk menyinari bumi, Yesus datang sebagai terang bagi seluruh umat manusia. Yesus berkata, Dia adalah terang dunia. Dia juga menunjukkan bahwa terang diperlukan untuk menemukan jalan Anda di dunia ini. Yesus adalah terang yang membimbing manusia ke dalam kehidupan sejati. Yesus bukan hanya terang yang menerangi jalan hidup kita, tetapi Dia juga yang menerangi seluruh dunia. Dengan terang, Yesus kita dapat dapat melihat seluruh dunia dan membuat penilaian atas apa yang benar dan yang baik. Terang dalam Perjanjian Lama seringkali merupakan simbol penghakiman.
Karena teranglah yang menyingkapkan kegelapan dan kejahatan di hati manusia. Dan Yesus adalah hakim sejati yang datang dengan otoritas Allah Bapa untuk menghakimi hati manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun Yesus adalah hakim yang sejati atas seluruh umat manusia, mereka yang mengikuti Yesus dan percaya pada kebangkitannya tidak perlu takut akan penghakiman. Kita tidak lagi dikutuk oleh masa lalu kita, tapi melalui Yesus kita diberi akses untuk hidup baru di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, justru karena pada saat kita telah mengenal Yesus, bukan saja Yesus berkata Dialah terang dunia, bahwa Yesus adalah terang dunia, tetapi Yesus mau berkata bahwa kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, berarti kita sendiri adalah terang dunia. Percayakah saudara? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perumpamaan sebuah gantang dan sebuah pelita. Tuhan ingin kita meletakkan pelita di bawah kaki Dian. Kaki Dian itu adalah sesuatu yang tinggi dan bisa menerangi orang-orang di sekitarnya. Kaki Dian juga bisa dikatakan bagaimana kita melaksanakan mandat kerajaan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari, karena kita terang dunia, tindakan nyata harus dinyatakan dengan action. Bukan hanya dengan omongan, bukan hanya dengan perkataan saja. Terkadang kita lebih pintar berkata-kata, tetapi no action dalam bertindak. Kita katakan kita terang dunia, tapi perbuatan kita tidak seperti orang melihat terang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, percayalah bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam terang Yesus yang ada dalam diri kita. Haleluya Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan berdampak bagi orang lain. Jangan biarkan kita hanya dapat berkata-kata, tetapi tindakan kita nol. Mari, saudara terkasih, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyinari terangnya dalam hidup kita, dalam hidup Anda. Karena Yesus, Anda dapat mengalami anugerah dan damai sejahtera. Karena Yesus ada dalam hati Anda sendiri. Percayakah saudara terkasih? Dari sini kita dapat merefleksikan diri kita. Karena pada saat Yesus, Tuhan kita berkata, "Akulah terang dunia." Lantas bagaimana Dia menunjukkan terangnya dalam hidup Anda? Apakah Anda memilih pilihan sulit ketika terangnya membimbing Anda ke jalan yang benar? Atau Anda juga dapat berkata kehangatan dan kebaikannya memberi saya sukacita dan harapan ketika Anda berada dalam kegelapan? Atau Anda juga dapat berkata, Anda dapat beristirahat karena mengetahui terangnya telah mengalahkan kegelapan. Pilihan itu ada di tangan Anda. Jangan nyaman dengan posisi yang Anda pikir Anda sudah nyaman. Tapi Anda harus bekerja untuk menyinari dunia dengan terangmu. Oh haleluya Tuhan, haleluya.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kuatkan aku dengan harapan akan cahaya terang-Mu, menembus kegelapan yang mencoba menghalangiku untuk melihat. Terima kasih ya Tuhan telah menjadi terang dunia. Aku tidak perlu takut pada kegelapan karena Engkau bersamaku. Aku percaya Tuhan, Engkau menyertaiku dalam setiap hari Tuhan. Bapa yang baik, ajarkan kami untuk menjadi terang buat orang lain, karena kami adalah terang itu. Terkadang kami tidak menyadari bahwa kami adalah terang. Ampuni kami ya Tuhan. Kami selalu saja merasa diri kami gelap, padahal kami terang dunia itu. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu Engkau cinta, begitu Engkau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Dan selalu mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau terus begitu baik terhadap hidup kami. Hamba berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mendengarkan suara ilahi ini. Yang saat ini masih bingung dengan posisinya. Yang saat ini masih ragu-ragu dengan posisinya. Dia telah mengenal terang itu. Dia telah mengenal-Mu Yesus. Tapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Tuhan Bapa yang baik, kami memohon kepadamu. Beri kemantapan hati di dalam hatinya Tuhan. Beri jalan kepadanya Tuhan. Agar dia dapat menghalau keraguan-raguannya. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang perkasa, yang mulia, di dalam nama-Mu Tuhan, hamba mohon padamu Tuhan, datang kepada mereka Tuhan. Yang saat ini masih ragu Tuhan, benarkah Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan tolong Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk memantapkan hati mereka bahwa Engkaulah terang dunia dan mereka menjadi terang karena terang-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa buat yang di luar sana yang karena keputusasaannya Tuhan, mereka kadang melepaskan tangan-Mu, lari dari Engkau Tuhan dan menjadi kegelapan Tuhan. Hamba mohon kepadamu Tuhan, tarik lagi Tuhan, bimbing dia Tuhan, dan hamba percaya Engkau tetap merangkulnya pada saat mereka pun melepaskan tangan-Mu. Tuhan, Kau punya cara Tuhan untuk mengembalikan anak-anak-Mu yang hilang. Kau punya cara Tuhan untuk mengembalikan mereka dari kegelapan menjadi terang kembali Tuhan. Terima kasih Allah Yesusku. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hari. Terima kasih Allah Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian tadi suara ilahi yang kita dengarkan bersama. Bagaimana Tuhan Yesus menguatkan kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini terang dunia. Bukan main-main, bukan kegelapan dalam diri kita. Karena kita terang, karena kita adalah terang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sebelum kita menutup renungan harian ini, kita kembali angkat doa. Doa yang Bapak kita selalu ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini sampai nanti menjelang malam kembali untuk Anda beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.